Assalamualaikum. Hai, saya Erna. Di sini saya mau share lagi bagaimana cara membuat keripik pohon pisang. Ceritanya hari ini tuh lagi panen pisang kepok. Jadi, sekarang kita panen juga pohon pisangnya. Ada juga yang bilang kalau ini namanya gedebok pisang. Sekarang Bapak lagi bersihin bagian luar batang pisang yang warna hijau itu, dibersihin sampai kelihatan warnanya agak putih-putih alias muda. Jadi yang kita ambil itu bagian yang muda ya, yang sudah tua jangan diambil, takutnya nanti sepat. Berhubung pisangnya mau dijual, jadi yang kita konsumsi kali ini batang pisangnya aja. Makasih ya Pak udah mau ambilin pohon pisangnya, terus udah dibersihin pula. Dan Bapak juga yang ngangkat sampai ke rumah. Pokoknya Bapak kek is the best. Jadi di sini saya pakai pisang kepok ya. Kalau misalnya di rumah kalian ada pohon pisang kepok dan sudah tua dan sudah mau dipanen buahnya, jangan lupa buat kalian ambil batangnya dan dijadikan keripik kayak gini. Nggak nyangka hasilnya bakalan seenak ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya, dengan cara like, subscribe, and comment. Yang penasaran dengan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis. Yuk sekarang kita bikin. Pertama-tama kalian siapin bahan untuk perendam. Nah ini saya sudah siapin kapur sirih, kemudian ada garam, itu nanti saya pakai garamnya tuh 3 sendok. Langsung kalian masukin semuanya ke dalam baskom berisi air 5 liter. Kemudian kalian aduk-aduk sampai larut dan sampai tercampur seluruhnya. Bahan perendam ini gunanya untuk menghilangkan getah-getah yang ada di pisangnya. Kemudian racun-racun juga bisa dihilangkan. Jadi merendam itu sangat penting ya, jangan sampai ditinggalkan. Kita lanjut lagi buat kita kopek batang pisangnya. Jadi kan dia berbuku-buku, kalian bisa kopek sesuai alurnya. Batang pisang yang bapak saya ambil itu kurang lebih ukurannya 100 cm dan yang saya gunakan cuman 25 cm. Aslinya kebanyakan bapak itu ngambil, tapi gimana ya, udah diambilin ya sudah lah ya. Ini udah saya kopein semuanya dan hasilnya itu kurang lebih kayaknya ada 15 kupasan. Banyak banget, dan yang saya pakai itu cuman 25 cm. Sisanya masih banyak, kalau misalnya saya bikin semua kapan siapnya dong. Ini cocok loh buat ide bisnis karena belum banyak yang tahu cara pembuatannya. Langsung kita potong-potong aja ya. Jadi yang kita ambil bagian yang sangat tebal. Kan ini tipis samping-sampingnya, jadi dibuang aja karena susah ngambilnya. Jadi yang kita ambil tuh bagian yang sangat tebal. Untuk ukuran dan bentuk itu disesuaikan aja ya. Kalau saya pakai bentuk persegi panjang. Ini bisa jadi 3 potongan, dan kalau udah dipotong kecil-kecil jadinya udah banyak. Jangan lupa ya yang kita ambil bagian tebalnya biar dapat banyak hasil keripiknya. Pas motong-motong kalian gak perlu takut sama getahnya karena dia tidak begitu banyak getahnya dan tidak lengket di tangan. Kalau dicuci bersih pakai air udah cukup. Ini saya bikin satu ukuran untuk patokan aja, jadi biar sama gitu hasilnya, besarnya juga sama. Tapi alhasil ada juga sih yang kecil dari ukuran. Tapi saya yakin kalau kalian bikin pasti hasilnya bisa lebih bagus dari saya. Maafkan suara bayi yang ikut serta ya teman-teman. Menurut saya ini unik banget, jadi jangan lupa buat teman-teman nyobain juga ya. Kalau udah kalian potong kecil-kecil, kemudian diiris tipis. Nah bagian luar-luarnya itu yang kulit tebalnya itu dibuang aja, yang kita ambil bagian dalamnya. Cara ngirisnya bisa berdiri atau berbaring, mana enak kalian aja, yang penting bisa diiris sampai tipis. Diirisnya sampai benar-benar tipis ya, karena takutnya kalau misalnya nggak tipis nanti bakalan melempem atau bagian dalamnya itu nggak kering pas digoreng.
Kalian bisa lihat hasil irisannya tuh, setipis itu udah cukup. Dan ini lucu banget loh, karena bentuknya yang unik, saya tuh semakin semangat untuk bikin keripik pohon pisang ini. Jadi kalau kalian lagi panen, jangan disia-siain ya batang pisangnya, karena bisa jadi cemilan untuk kita. Kalau sudah kalian iris satu persatu gini, kalian bisa langsung masukkan ke dalam baskom yang berisi air garam, kapur sirih tadi itu yang udah larut. Kalian bisa langsung masukkan ke sana, biar semua getah-getah dari pisang itu bersih. Dan racun pun akan hilang insya Allah. Ini bisa kalian lihat ya, bagian luarnya itu dibuang aja, bagian luar yang keras itu, yang agak tebal itu dibuang aja karena nggak kepake, dan yang kita ambil bagian tengahnya. Kalau saya itu lebih enak motongnya itu alias ngirisnya itu berdiri, jadi dia lebih gampang aja terkontrol untuk ngiris tipisnya. Yang berdiri itu bukan orangnya ya teman-teman, jadi pelepah pisangnya itu yang motongnya tuh posisinya berdiri, bukan orangnya yang berdiri. Ntar capek pula kalau berdiri kan, mending duduk aja ngirisnya. Satu potong pohon pisang ini bisa jadi 5 lembar keripik. Wah, banyak banget kan. Ada juga sih yang 4, bisa 3 lembar, bisa 4, bisa 5. Jadi itu tergantung sama ketebalan dari batang pisang itu. Semakin tebal, semakin banyak hasilnya. Yang saya potong barusan ini bisa jadi 5. Tuh bisa 5 kan? Banyak banget. Kalau semuanya sudah dipotong, langsung direndam selama 3 jam ya. Sambil nunggu 3 jam, kita siapkan dulu tepungnya. Untuk tepung berasnya saya pakai merek Rose Brand. Kalau misalnya kalian mau pakai merek lain terserah, karena yang penting ini tepung beras. Kalau ini pakai tepung tapioka juga merek Rose Brand, dan saya tepung terigu menggunakan merek Mila. Teman-teman terserah ya, kalau merek terserah kalian mau pakai apa. Untuk kaldu ayam saya pakai Royco. Kalian boleh kalau mau pakai Masako atau kaldu jamur juga boleh. Kemudian ada merica bubuk. Merica bubuk saya pakai merek Ladaku, dan itu ada ketumbar saya pakai merek Prima Rasa. Kemudian ini ada garam ya yang terakhir. Bahannya semuanya sudah ada. Ini tepungnya udah saya campurin semuanya, tinggal masukkan kaldu ayam. Kaldu ayamnya dimasukin semuanya ya. Kemudian saya masukkan lagi garam. Ini pakai 1 sendok, agak sedikit munjung. Jadi 1 sendoknya itu agak munjung ya. Ini juga ada merica 1 sendok teh munjung. Munjung itu artinya banyak banget gitu, sampai kayak bukit. Kemudian ini ada ketumbar, pakainya setengah sendok teh munjung juga. Kalau bumbunya udah dimasukin semuanya, bisa diaduk sampai rata ya, sampai semuanya tercampur rata. Kalau nggak rata nanti takutnya ada sisi lain yang agak asin gitu rasanya. Jeng jeng jeng, sudah 3 jam. Yeay. Sekarang kita bersihin ya. Ini warna airnya tuh keruh dan agak kemerah-merahan. Jadi kita harus bilas sampai bersih. Saya bilasnya 3 kali. Cara bilasnya, kalau saya itu dikucurin di air mengalir. Boleh juga dengan cara direndam, kemudian airnya dibuang, kemudian masukkan air lagi, direndam, kemudian airnya dibuang lagi. Kayak gitu juga boleh, yang penting sampai keset ya. Dan sampai benar-benar bersih. Kalian juga bisa memerasnya. Jadi caranya itu disusun sesuai satu arah, biar dia nggak gampang patah. Kalau airnya sudah jernih berarti sudah bersih, dan kalau sudah kesat berarti sudah memang benar-benar bersih. Dan bisa kita lanjutin untuk pemberian tepung. Kalau udah dicuci bersih, kalian bisa ditiriskan dengan cara diletak di tempat bolong-bolong gitu, kayak tapisan kayak gini boleh, bawahnya terus kasih baskom, biar airnya menetes ke bawah, nggak kemana-mana. Kalau terlalu banyak mengandung air, nanti pas dikasih tepung dia bakalan jelek, hasilnya nggak bagus. Jadi biarkan saja lembab, nggak sampai menetes airnya.
Saat proses penepungan itu jangan lupa kalau udah dicelup di tepung dikibas-kibas biar tepungnya tidak bergerindil. Jadi hasilnya itu bisa bolong-bolong cantik. Nah, ini sudah banyak nih ditepungin. Tinggal kita ayak sedikit biar tepungnya jatuh. Kemudian bisa kita langsung goreng. Saat proses penggorengan, minyaknya harus benar-benar panas dan harus agak banyak agar hasilnya itu renyah dan garing. Saat pertama kali dimasukkan ke dalam minyak panas, itu posisi apinya harus posisi api sedang agak besar. Api sedang agak besarnya jangan lama-lama, cukup 1 menit aja biar nggak gosong. Kalau sudah 1 menit, cepat dirubah ke api kecil ya, biar permukaan bagian dalam keripik garing. Kemudian 2 menit akan diangkat, gunakan api sedang agak besar lagi, lalu segera diangkat. Kalau misalnya udah, langsung ditiriskan dan tunggu sebentar biar dia dingin, hasilnya akan kriuk. Ingat ya teman-teman, proses penggorengan harus benar-benar diperhatikan, jadi ini yang menentukan kerenyahannya. Takaran tepung yang tepat juga menentukan kerenyahannya. Masya Allah, ini loh hasilnya, kriuk-kriuk banget dan enak tentunya. Dia rasanya gurih-gurih gimana gitu. Teman-teman juga harus nyobain ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.